Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi qala Allah ta'ala kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa wa ma khalaqtul khalqa likai u'rafa. Para hadirin, para kasepuhan, wabil khusus al-mukarram al-mu'azzam syekhina al-kiram Nyata Akang dari Cibinong yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga wabil khusus kepada Umi Abah rombongan Kadoparasi yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kepada Sohibul Bait sekeluarga yang kami hormati, juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kepada para kiai, para ustadz wal astatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, berkumpul di sini, mendapat rahmat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua bencana bahaya zahir dan batin yang pasti akan dilalui oleh kita semua. Yang mudah-mudahan semua dan cobaan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita semua kita atasi dan bisa menimbulkan atau memberikan hikmah kepada kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberi kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta rezeki kepada kita semua,
yang telah memberikan itu iman Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua khususnya di majlis ini ditetapkan iman kita, Islam kita oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat ridho dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita cahaya, yang memberikan kita, yang telah memberikan syafaat kepada kita, ya insyaallah mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat khutbah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pertama-tama saya ucapkan minta maaf kepada semuanya, khususnya kepada Syekhul Kiram, kepada MC pembawa acara tadi kalian memberi tausiah. Kalau bahasa Sunda para lunting lamun nyata bertausiah. Kami datang dari sana, dari Menestu, bukan untuk mentausiahi, tapi untuk mengalap tausiah. Kami dari sana yaitu hanya untuk makan, yaitu yang telah disediakan di sini. Karena apa? Kami dari sana tidak bisa membawa apa-apa ilmu. Cuman insya Allah kalau ada ridha Allah, saya akan sedikit saja ya, tentang tadi yang telah dibicarakan oleh Syekh kita, Syekh Kiram kita, ya, tentang katanya sejarah mama yang di Menes. Tapi saya juga belum tahu semuanya, ini mohon maaf ya. Jadi untuk sebelum kita menerangkan tentang tarekat yang ada di Banten khususnya di Menes, kita awali dengan tadi karena tarekat, timbulnya tarekat itu ya dulunya ada kata-kata tadi yang telah kita katakan. Nabi SAW berkata, Abdul Maqultu anna wa nabiyuna la ilaha illallah. Juga ada kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Terus Abu Qur'an jalan tafsirkan liya'rifuni. Dari situlah nantilah masalah itu Syekh kita yang menerangkannya. Dari situlah, berangkat dari situ, karena itu ada di situ kata-kata marifat, ada kata-kata la ilaha illallah situ. Mama Caringin, yaitu Mama Caringin pada waktu itu menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu dalam lingkup wilayah Banten. Kalau Cirebon Mama Sepuh ya. Kalau Cirebon Suralaya. Terus yang di sana timur mungkin Mama Khalil Bangkalan misalnya ya. Ya di sini yaitu Mama Caringin yang ngambil dari Syekh Abdul Karim Tanara. Mama ini menyangkut sejarah ya, jadi kita belum tahu ini, dia belum tahu semuanya maksudnya. Ini bukan tausiah ya. Jadi Mama Kadim itu dalam suatu riwayat KTP itu lahir tahun 12. Mama Caringin meninggalnya itu pupusnya tahun 37. Berarti usianya itu Mama Kadim ketika itu kira-kira umur 25 ya. Ya beliau mencari ilmu diantaranya itu di Cianjur, Memasak TB, terus di Jamiatul Khair,
juga yang lainnya saya belum tahu yang lainnya. Nah, ketika itu beliau itu mendapat perintah untuk setelah pulang dari pesantren, mendapat perintah melalui ruhannya kalau tidak salah, melalui Syekh Suhari Cibeber. Ketika Mama Caring sudah wafat, yang ada yaitu di situ memang banyak murid-muridnya, cuman yang dipercaya waktu itu Mama Suhari Cibeber. Dan saya belum tahu banyak tentang Mama Suhari Cibeber ya. Nah, Mama Suhari mendapat yaitu perintah dari Mama Caringin, sedangkan Mama Caringin sudah tidak ada waktu itu, untuk membaiat anak menantunya. Di antaranya itu anaknya, di antaranya Mama dan Mama Syihab dan banyak yang lain lagi. Menantunya di antaranya itu Ahmad Khatib, Residen Banten. Itu salah satu menantu dari Mama Caringin. Itu semua itu disuruh untuk ambil baiat ke Mama Suhari. Dikarenakan yang lain sibuk dalam pemerintahan dan juga yang lainnya mungkin ada kegiatan yang lain, yang itu yang berhasil sampai akhir dari yaitu Latifah dari Qadiriyah terus yaitu Latifah terus Muraqabah sampai khalawatnya itu yang sampai akhir itu yang tamat itu yaitu Mama Kadim Asnawi di waktu itu. Dalam perjalanan beliau, yaitu perjalanan dalam torekotnya, rekatnya saya belum tahu banyak juga. Cuman yang saya ambil dari narasumber yang yang telah munafid lah kalau istilahnya, itu setelah khalwat beres dari Cibeber, dia pulang terus mengamalkan torekot, walaupun dalam mengamalkan torekot tersebut banyak cobaan, godaan dan yang lain-lainnya, yang penghalang-penghalang duri yang menghalangi perjalanan torekotnya. Ya misalkan dari zaman dulu lah PKI terus DI sangat terganggu dengan hal-hal yang tersebut. Sampai waktu itu tadi sudah cerita dengan Akang tadi, waktu cerita itu cobaannya itu diincar oleh PKI di waktu itu sehingga mau dibunuh. Tapi alhamdulillah sebelum dibunuh yang ingin membunuhnya itu hampir terbunuh. Jadi sudah diketahui oleh pihak waktu itu KAFI ya, yaitu Organisasi Pemuda Indonesia dulu, KAFI dan kami itu mengetahui tentang keberadaan seorang PKI tersebut, maka didatangi oleh kelompok tersebut, maka itu dibacok istilahnya PKI itu, sehingga tidak bisa membunuh Mama. Tadinya mau dibunuh tadinya itu Mama itu. Nah itu keburu. Nah setelah dibacok itu terus itu akhirnya ditolonglah oleh Mama, dan disitulah timbul fitnah bahwa Mama itu telah menolong PKI. Padahal di situ bukan menolong PKI, tapi menolong itu secara kasihan pada orang, bukan kepada itu masalah aliran atau ismenya atau sebagainya. Itu karena dia itu mau tobat menyesal maka ditolonglah. Nah itu timbul masalah. Tapi alhamdulillah karena dia mempunyai guru
karena itu beliau itu apanya itu sudah menjalankan taurat, maka ada madad dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat. Bahkan waktu itu ada 5 orang DI yang pulang dari gunung, katanya itu waktu itu mau mengaji ke situ. Ya karena tujuannya mengaji, maka diambillah dipersilahkan. Padahal itu DI. Nah, waktu itu diketahui oleh seorang jenderal Jakarta bahwa itu DI. Nah, kata Mami bilang, udah ini tanggung jawab saya, karena ini adalah sekarang sudah menjadi santri saya dan DI-nya sudah tinggalkan. Akhirnya setelah nego. Nah, mungkin berpikir daripada di penjara, di sono kami yang capek, katanya yang mending sini aja udah suruh ngaji. Akhirnya dikirim beras dari Jakarta ke pesantren, ya artinya daripada penjara di sini. Alhamdulillah semuanya itu insaf semua. Jadi karena itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu udah banyak lagi cobaan. Tadi akan bilang tadi, ya memang betul. Seseorang yang mau diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala harus melalui cobaan. Besar cobaannya, maka tinggi derajatnya. Banyak cobaannya, maka juga tinggi, banyak juga derajatnya. Derajat itu kira-kira tidak salah 500 tahun perjalanan kira-kira, ya, dari satu derajat sampai derajat yang lainnya. Kalau tidak salah. Nah, dengan hal tersebut tahun demi tahun beliau yaitu waktu itu belum membaiat. Tapi setelah ketika tahun 60-an itu 65, 66, 70 lah. Seperti 69 mungkin, ya, kalau tidak salah, sekitar itulah kira-kira. Itu banyak yang mengambil beat, cuman yang mau beat ke situ itu banyaknya kiai dan tua lagi. Tidak ada muda-muda seperti kita yang itu umurnya seperti kiai semua lah dulu itu. Kiai semua gitu. Karena mungkin dibatasi. Dan juga waktu itu torket itu kayaknya mahal. Bahkan ada orang Sukabumi itu dia tuh mencari, dia tuh mimpi disuruh berbaiat, mencari itu guru yang rumahnya begini, ada dapurnya, ada tangga, dan kiainya lagi diurut, lagi dipijat oleh seorang yang rambutnya keriting. Beberapa tahun itu pas dia udah mencari, udah capek beberapa tahun, dan datang ke situ, lihat gapura, wah ini ternyata gapura yang saya impikan. Masuk dia ke rumah, setelah masuk ada tangga putih, ya ini di tangganya. Setelah naik itu benar, itu ada Mama Kadim lagi dipijat oleh seseorang. Nah, ini dia baru yakin bahwa ini guru saya waktu itu, ya, waktu itu. Jadi torkat itu jadi kayaknya sangat mahal. Sekarang juga masih sangat mahal. Jadi orang yang masuk torkat itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masuk torkat ini semuanya tanpa kecuali yang di sini yang dibimbing oleh Syekhna kita, mursyid kita, yaitu Akang. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kepada guru kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan itu kita semua itu dilindungi oleh Subhanahu wa taala, dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu datanglah ketika itu datanglah itu tahun kira-kira sekitar tahun 70, datanglah Abah dari Cikuya, Abah Kadu Parasi, ya. Itu kan
beliau juga sangat berat cobaannya, tapi beliau sangat sabar dalam menjalankan tarekatnya. Dari masalah duniawinya, dari masalah keluarganya, dari masalah semuanya itu dikatakan sangat berat menurut kita, tapi alhamdulillah menurut beliau sangat gampang. Sehingga yaitu setelah 10 tahun berjalan, nah sebelumnya itu tahun 95 kalau nggak salah itu ya, 95 beliau datang ke rumah itu sesudah beres dari tarekat. Abah itu datang ke rumah bertemu dengan mama. Setiap bertemu dengan mama beliau selalu nangis. Saya pernah sepenemu saya gitu ya, setiap bertemu mama abah itu selalu nangis di koperasi itu. Suatu saat itu beliau bersama Kiai Haji Indin ke Lumpang, ke rumah. Mama bilang itu, maaf ya, ini mama itu kalau memanggil abah itu tok aja, tok gitu ya, maafin, yang begitu. Terus dia tuh, abah datang situ terus nangis. Abah duduk begini, ya mama berdiri, diusap kepalanya. Mama mengatakan begini, mama mengatakan kepada abah itu, sugan kulama maneh lain can jadi wali, horema tos jadi wali. Ditarikan tahun kalau tidak salah itu ya tahun pertama 8 berapa 80-an ya, 80 kurang lah itu kalau nggak salah. Nah setelah itu baru mama itu mengasih tahu kepada para murid-muridnya untuk soan, kalau bahasa Jawa soan ke yaitu rumahnya abah yang ada di Penyongkoronjo. Nah dari situlah yaitu secara tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah penerus saya, dan kami juga alhamdulillah sebagai anak-anaknya, istilahnya yang doib, yang sangat lemah dalam banyak hal, kami alhamdulillah mengambil baiat dari abah waktu itu di Penyongkoronjo, karena juga ada perintah dari mama juga. Sebenarnya waktu itu kami, khususnya saya sendiri khususnya waktu itu baiat ke abah itu, abah menolak. Artinya saya mah katanya nggak ada perintah, nggak ada tidak ada amanat kan. Lama kelamaan terbuka, memang saya dulu katanya diamanatkan oleh mama yaitu untuk membiat anak-anak, gitu kan. Anak-anak itu sangat tawadu, abah itu sangat tawadu, abah itu dalam beberapa hal. Ya kadang-kadang abah itu kan ya seorang mursyid ya memang begitulah. Kadang-kadang itu pingin dihina, kadang-kadang pengen dihina, kadang-kadang oleh murid, kadang-kadang begitu. Masalah orang itu dia dihina itu bukan sakit, tapi senang dihina orang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya itu perjalanannya. Kita hadirin semuanya, mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa mencontoh kepada para guru-guru kita, walaupun sedikit. Nah janganlah kita
tidak mendapat ridho guru kita. Karena itu kalau kita berguru tapi tidak mendapat guru kita, mendapat ridho guru kita, itu sangat berbahaya kalau istilahnya. Kita tidak berguru harus itu mendapat ridhonya. Maka disitu kata mama dulu tadi sudah saya ngobrol dengan Akang, thariqat itu adab. Sholat juga ada adabnya, dzikir juga ada adabnya. Tapi sholat beradab, sholat pakai adab, dzikir pakai adab. Tapi adabnya tanpa guru salah juga. Semua tuh harus ada sanadnya. Karena apa? Ya gitu, kalau tanpa guru, gurunya setan. Karena man lam yakun syekhon fasyekhu syaiton. Nah itulah sedikit dari saya. Itu mungkin bukan tausiah, tapi sebagai mungkinlah menjadi spirit untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi spirit untuk kita semua dalam menjalankan yaitu tarekat Qadiriyah wal Naqsabandiyah. Jangan lupa para hadirin sadayana, ya mohon doanya kami dari MENES. Jangan sangat doa ini, mungkin minta doanya kepada semuanya, mudah-mudahan kami ini diberkahkan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamatkan dunia dan akhiratnya. Khususnya kepada Akang kasepuhan, pada kiai kami nyumbikeun doana nya sakaya deui nya tati para sadayana supaya kami nya istiqomah dina ngajalankeun tarekat Qadiriyah wal Naqsabandiyah, juga nyata sareng ilmu-ilmu anu sanesna. Tamu sakitu di kami nyuwunkeun hapunten, minta maaf pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.